5 sekawan, beraksi kembali. Bagian 6. Belajar dengan Pak Guru. Keesokan harinya anak-anak agak murung. Mereka harus belajar. Wah, menjengkelkan sekali, hari belajar dalam liburan. Tetapi, Pak Guru Roland tak begitu keras sikapnya. Malam sebelumnya orang itu tak menemani anak-anak di ruang duduk, karena ia mengobrol dengan Paman Quentin. Karenanya George, dan ketiga saudara sepupunya sempat mengeluarkan kain linen yang mengandung rahasia, dan berusaha menyelidiki rahasia itu. Tetapi usaha mereka sia-sia belaka. Tak ada yang berhasil menyibakkannya barang sedikit. Jalan rahasia, apakah yang dimaksudkan dengan perkataan itu? Apakah tanda di atas kain linen tua itu memang benar-benar merupakan petunjuk-petunjuk tentang suatu jalan rahasia? Kalau betul, lalu di mana jalannya? Dan mengapa dirahasiakan? Mereka tak berhasil memecahkan pertanyaan-pertanyaan itu. Benar-benar menjengkelkan. Kurasa tak lama lagi kita akan terpaksa meminta tolong, ujar Julian sambil mengeluh. Aku sudah tak tahan menghadapi rahasia ini untuk lebih lama lagi. Pikiranku terus menerus ke situ saja. Malam sebelumnya Julian bahkan memimpikannya. Tetapi saat itu ada soal lain yang lebih penting. Mereka akan belajar, dengan bimbingan seorang guru. Julian ingin tahu, mata pelajaran apa yang akan pertama-tama dibahas bersama Pak Guru Roland. Mungkin saja, bahasa Latin. Kalau begitu, akan bisa ditanyakannya arti kata, via OCCULTA. Pak Guru sudah melihat semua rapor mereka, dan mencatat dalam mata pelajaran yang mana saja anak-anak lemah. Satu di antaranya adalah bahasa Latin, sedang yang lain bahasa Perancis. Angka rapor Dick dan George sama-sama jelek untuk mata pelajaran matematika. Jadi mereka harus menerima bimbingan dalam belajar matematika. Sedang Julian paling lemah dalam mata pelajaran ilmu ukur. N sebenarnya tidak memerlukan bimbingan. Tapi kau akan kuberi tugas menggambar, ujar Pak Guru dengan pandangan mata jenaka. Iya, senang pada N, karena anak itu tidak rewel dan perengut seperti George. N tidak suka merajuk. N senang menggambar. Oh ya, katanya bergembira, saya senang jika disuruh menggambar. Saya bisa menggambar bunga, Pak. Saya akan menggambar beberapa bunga berwarna biru dan merah. Kita akan mulai pukul 9:30, kata Pak Guru. Kita akan bekerja di kamar. Duduk, bawa buku-buku sekolah kalian ke sana, dan harap datang tepat pada waktunya. Jadi pukul 9:30 anak-anak sudah siap menunggu. Mereka duduk mengelilingi meja, menghadapi buku-buku pelajaran. N berbekal cat air dengan kuas dan airnya. Sekaligus, saudara-saudaranya memandang dengan iri. Beruntung benar N. Ia boleh menggambar, sementara mereka harus memeras otak mempelajari hal yang sulit-sulit. Seperti Latin dan matematika. Mana Tim? Tanya Julian setengah berbisik. Mereka sedang menunggu Pak Guru masuk ke ruangan. Di bawah meja, kata George dengan suara menantang. Aku tahu pasti, ia takkan bergerak-gerak di situ. Jangan bilang pada Pak Guru bahwa Tim ada di bawah meja. Aku ingin ia ada di dekatku. Kalau Tim tak boleh di sini, aku tak mau belajar. Kenapa dia tak boleh ada di sini bersama kita? Kata Dick, dia kan tidak bandel. Diam, Pak Guru datang. Guru pembimbing datang. Janggutnya yang hitam lebat kelihatan menyeramkan pagi itu. Matanya menyorot tajam. Sinar matahari musim dingin yang pucat menerangi kamar itu. Anak-anak disuruhnya duduk kembali. Mula-mula aku ingin melihat buku latihan kalian dulu, katanya. Aku kepingin tahu, sampai di mana pelajaran kalian selama masa sekolah yang lalu. Kau dulu, Julian. Tidak lama kemudian kelas yang kecil itu sudah sibuk belajar. N asyik menggambar, bunga-bunga, berwarna biru dan merah. Pak Guru Roland sangat mengagumi kepandaiannya. Menurut perasaan N, Pak Guru baik sekali. Tiba-tiba dari bawah meja terdengar suara desahan nyaring. Rupanya Tim sudah bosan, disuruh berbaring diam-diam. Pak Guru mengangkat kepalanya. Ia kaget mendengar suara aneh itu. Seketika itu juga George mengeluh dalam-dalam, sambil berharap mudah-mudahan Pak Guru akan mengira dialah yang mendesah tadi. Kau kedengarannya sudah capek, Georgina, ujar Pak Guru. Pukul 11 nanti kita akan beristirahat sebentar. Kening George berkerut. Ia benci jika disapa dengan nama Georgina. Dengan hati-hati, diletakkannya kaki ke badan anjingnya, untuk memperingatkan agar jangan bersuara lagi. Tim menurut. Anak-anak melanjutkan belajar.
Beberapa waktu kemudian, ketika anak-anak sedang asyik-asyiknya belajar, tiba-tiba Tim merasa punggungnya sangat gatal. Ia kepingin menggaruk-garuk punggung. Tim bangkit sebentar, lalu merebahkan diri dengan keras dan sambil mendengus. Tim mulai menggaruk-garuk badannya. Anak-anak mulai berisik untuk mengalahkan keributan yang sedang terjadi di bawah meja. George mengetuk-ketukkan sepatu ke lantai. Julian terbatuk-batuk. Disenggolnya sebuah buku pelajarannya, sehingga terjatuh. Dick menggoyang-goyang meja, lalu mengajak Pak Guru berbicara. Waduh, soal hitungan ini sukar sekali. Sungguh, sukar sekali. Saya sudah membuatnya berulang-ulang, tapi masih tetap saja tidak cocok. Kenapa kalian tiba-tiba menjadi ribut? Tanya Pak Guru dengan heran. Georgina, jangan mengetuk-ketuk lantai. Untung saja saat itu Tim berhenti menggaruk. Anak-anak menarik napas lega. Mereka tenang kembali. Pak Guru menyuruh Dick datang membawa buku matematikanya. Pak Guru menerima buku yang disodorkan padanya, lalu menyandarkan punggung ke kursi. Agar lebih leluasa duduk sambil menerangkan. Kakinya diluruskan ke bawah meja. Tahu kakinya menyentuh suatu benda yang empuk dan hangat, dan detik berikutnya pergelangan kakinya digigit. Pak Guru mengadu kesakitan. Ditariknya kaki cepat-cepat dari bawah meja. Anak-anak menatapnya. Pak Guru membungkuk, lalu melihat ke bawah meja. Anjing itu rupanya, katanya mendongkol. Pergelangan kakiku digigitnya. Celanaku bolong sebagai akibatnya. Ayo, keluarkan anjingmu itu, Georgina. Georgina diam saja, seolah-olah tak mendengar. Ia bernama George. Kalau dipanggil dengan nama Georgina, ia tak mau menjawab, kata Julian mengingatkan. Dengan nama apapun aku menyapa, ia harus menjawab, ujar Pak Guru Roland dengan suara berat karena marah. Aku tak mau anjing itu ada di sini. Kalau kau tak mengeluarkannya, saat ini juga, Georgina, aku akan melaporkan pada ayahmu. George memandang Pak Guru. Ia tahu dengan pasti, bahwa jika Tim tidak dibawa keluar, dan Pak Guru pergi melaporkan pada ayah, maka ayah akan menyuruh Tim tinggal dalam kandang anjing di kebun. Dan hal itu sama sekali tak diingininya. Jadi baginya tak ada jalan lain, kecuali menurut. George bangkit dengan muka merah dan kening berkerut. Mukanya masam sekali. Ayo, Tim, kita keluar. Aku sama sekali tak heran, bahwa kau tadi menggigitnya. Kalau aku ini anjing, aku juga akan melakukannya. Kau tak perlu bersikap kurang ajar, Georgina, ujar Pak Guru dengan marah. Anak-anak yang lain memandang George dengan kaget. Mereka tak mengira ia akan berani berkata begitu. Rupanya kalau George sedang marah, sikapnya lantas kasar sekali. Tak peduli siapa yang dihadapi. Kalau anjing itu sudah kau keluarkan, cepat kembali ke sini, ujar Pak Guru lagi. George merengut, tetapi beberapa menit kemudian ia sudah kembali. Ia merasa terjepit. Ayahnya ramah terhadap Pak Guru, dan ia juga tahu watak George yang sulit. Jadi apabila ia membangkang, maka yang menderita nanti Tim. George merasa sudah sepatutnya ia bersikap melawan terhadap guru pembimbing yang tak disukainya itu. Tetapi sebagai akibatnya, nanti Tim akan diusir keluar rumah. Karena itu demi kepentingan Tim, George menuruti kehendak Pak Guru Roland. Tetapi sejak saat itu ia juga membenci orang itu. Ketiga saudara sepupunya merasa kasihan terhadap George dan Tim. Tetapi mereka tak membenci guru pembimbing, seperti George. Guru itu kocak. Mereka sering tertawa dibuatnya. Orangnya juga sabar, jika mereka membuat kesalahan sewaktu belajar. Tetapi, ia tidak hanya membimbing dalam pelajaran saja. Ia juga mau mengajari cara membuat panah kertas dan kapal-kapalan, serta memamerkan permainan sulap yang lucu-lucu. Julian dan Dick menyukai pertunjukan-pertunjukan itu. Mereka mengingat-ingatnya, agar bisa dipamerkan pada teman-teman kalau mereka sudah kembali ke sekolah nanti. Sehabis belajar pagi itu, anak-anak bermain selama setengah jam di luar. Matahari bersinar, tetapi hawa tetap dingin. George memanggil Tim. Tim yang malang, ujarnya. Kasihan, kau harus keluar dari kamar. Tapi kenapa kau gigit pergelangan kaki Pak Guru? Aku sebenarnya setuju dengan perbuatanmu, tapi aku tak tahu kenapa kau sampai berbuat begitu. George, dengan Pak Guru ini kau tidak bisa main-main, kata Julian memperingatkan. Kau akan mengalami kerepotan saja sebagai akibatnya. Orangnya tegas. Ia tak mau
dipermain-mainkan. Tetapi kalau kita ramah padanya, kurasa dia bisa baik hati. Yah, kalau begitu silakan saja kau ramah padanya, kata George agak mengejek. Aku sendiri tak mau. Kalau aku tak senang pada seseorang, aku tak mau ramah padanya. Dan, aku tak senang pada Pak Guru Roland. Kenapa? Apakah karena dia tak senang pada Tim? Tanya Dick. Sebagian besar memang itulah sebabnya, tapi juga karena aku kesal melihatnya, jawab George. Aku tak suka melihat bentuk mulutnya yang jahat. Tapi kau kan tak bisa melihatnya, bantah Julian. Mulutnya tak nampak di balik kumis. Dan janggut lebat. Aku pernah melihat bentuk bibirnya, kata George mengotot. Tipis dan kejam bentuknya. Kau lihat saja sendiri. Aku tak suka pada orang berbibir tipis, karena mereka pendengki. Dan berhati batu. Dan aku juga tak senang melihat matanya yang tak ramah. Kalau kalian mau menjilat, silakan. Aku tak sudi. Julian menyabarkan diri ketika mendengar kata-kata anak perempuan yang keras kepala. Itu, ia tertawa. Kami bukan hendak menjilat, katanya, kami hanya memakai akal sehat belaka. Dan kau juga harus begitu, George. Tetapi kalau George sudah sekali menentukan sikap, tak bisa diubah lagi. Ia sudah bertekad akan tetap membenci guru pembimbing. Tetapi ia gembira lagi ketika mendengar bahwa mereka semua akan naik bis untuk belanja barang-barang keperluan Natal. Dan Pak Guru Roland tidak ikut. Ia hendak melihat suatu percobaan ilmiah yang akan ditunjukkan Paman Quentin padanya. Kalian akan kuajak ke kota yang terdekat, kata Bibi Fanny pada keempat anak itu. Di sana kalian akan bisa berbelanja sepuas-puas hati. Sudah itu kita akan minum teh dan jajan di sebuah restoran, lalu pulang lagi dengan bis pukul 6 sore. Acara mereka sangat mengasyikkan. Mereka berangkat dengan bis siang hari. Bis itu berjalan tergoncang-goncang lewat jalan-jalan kampung sampai ke kota. Di sana toko-toko kelihatan sangat meriah dan terang dengan lampu-lampu berwarna-warni. Anak-anak berbekal uang simpanan mereka, keempat-empatnya sibuk sekali, berbelanja macam-macam. Banyak sekali orang yang harus dihadiahi. Kurasa kita juga perlu membeli sesuatu sebagai hadiah untuk Pak Guru Roland, kata Julian. Aku memang sudah berniat, ujar Anne. Aku akan membelikan rokok 1 bungkus. Untuknya, aku tahu merek rokok yang dihisapnya. Waduh, kau membelikan hadiah untuk Pak Guru, ujar George sambil mencibir. Kenapa tidak boleh, George? Ujar ibunya dengan heran. Ya ampun, kuharap kau mau bersikap wajar terhadapnya, dan tidak sangat membenci orang malang itu. Aku tak mengingini kemungkinan bahwa dia akan mengadukan kelakuanmu pada ayah. Apa yang akan kau belikan untuk Tim, George? Tanya Julian. Ia cepat-cepat mengalihkan pembicaraan dari persoalan yang rumit itu. Tulang terbesar yang ada di tukang daging, jawab George. Dan kau, apa yang akan kau belikan untuknya? Kurasa kalau Tim mempunyai uang, pasti kita semua akan dibelikannya hadiah, kata Anne. Sambil mengelus-elus bulu leher Tim yang tebal. Dia memang anjing yang paling baik di dunia. George dengan segera memaafkan kata-kata Anne tentang niatnya hendak membelikan hadiah bagi Pak Guru Roland, karena anak itu mengatakan bahwa Tim anjing yang paling baik di dunia. Ia tak merajuk lagi, lalu mulai menceritakan niatnya membeli hadiah-hadiah untuk setiap orang. Sehabis berbelanja, mereka minum teh dan makan kue di sebuah restoran. Kemudian mereka berangkat pulang naik bis pukul 6 sore. Sesampai di rumah, Bibi Fanny pergi melihat apakah juru masak telah menyediakan teh beserta hidangannya bagi Paman dan Pak Guru. Bibi keluar dari ruang kerja dengan wajah berseri-seri. Wah, belum pernah kulihat Paman seriang sekarang, katanya pada Julian dan Dick. Kelihatannya ia cocok sekali dengan Tuan Roland. Bermacam-macam percobaan dipamerkannya pada guru pembimbing kalian. Menyenangkan baginya, ada orang yang bisa diajak bicara tentang bidang penyelidikannya. Malam itu Pak Guru mengajak anak-anak melakukan bermacam-macam permainan. Tim ada dalam ruangan di mana mereka sedang sibuk bercengkerama itu. Pak Guru mencoba beramah tamah dengannya, tetapi anjing itu tetap tak mau mempedulikan. Wah, rajuknya sama seperti tuannya, ujarnya. Sambil tertawa ia memandang George. Anak itu sedang memperhatikan betapa Tim tak mau mempedulikan guru pembimbing mereka. George kelihatannya agak senang memandang sikap Tim. Sewaktu diajak bicara oleh Pak Guru, George hanya membalas dengan pandangan masam.
Bagaimana pendapatmu, apakah kita tanyakan saja padanya apakah, via OCCULTA, memang. Berarti, jalan rahasia, tanya Julian pada Dick, sewaktu mereka sedang berganti pakaian malam itu sebelum masuk ke tempat tidur. Aku ingin tahu, apakah artinya memang. Begitu. Hei, bagaimana pendapatmu tentang Pak Guru, Dick? Entahlah, jawab Dick. Banyak hal mengenai dirinya kusenangi, tapi tiba-tiba saja. Aku lantas tak senang padanya. Aku tak senang melihat matanya. Dan kata George mengenai bibirnya, ternyata memang benar. Bibirnya sangat tipis, nyaris tak ada. Menurut pendapatku, dia itu baik, kata Julian. Ia cuma tak suka dipermainkan. Aku sendiri tak berkeberatan untuk menunjukkan kain tua kita, dan meminta padanya agar menafsirkan makna tanda-tanda yang tertera di situ. Kusangka kau dulu mengatakan kita akan tetap menyimpannya sebagai rahasia, kata Dick. Mengingatkan, aku tahu, tapi apa gunanya rahasia, jika kita sendiri tak mengetahui maknanya? Balas, Julian, aku tahu apa yang bisa kita lakukan. Kita menanyakan makna kata-kata itu padanya, dengan tidak menunjukkan kainnya. Tapi beberapa di antara kata-kata itu sama sekali tak bisa kita baca, kata Dick. Jadi percuma saja. Kita terpaksa menunjukkan kain itu padanya, dan menceritakan di mana kita menemukannya. Kita lihat sajalah nanti, ujar Julian sambil naik ke tempat tidur. Keesokan harinya mereka belajar lagi, mulai pukul 10:30 sampai 10:30 siang. George datang, dengan tidak mengajak tim. Ia merasa jengkel karena terpaksa menuruti kehendak Pak Guru, tetapi ia juga merasa tak ada gunanya bersikap menantang, dan menolak ikut belajar kalau tim tak diperbolehkan masuk ke dalam ruang belajar. Tim sudah jelas berbuat salah, karena menggigit Pak Guru, jadi Pak Guru memang berhak melarang tim ikut ke dalam kelas. Tetapi walau begitu, George tetap merajuk. Dalam pembahasan pelajaran bahasa Latin, Julian memakai kesempatan baik itu menanyakan hal yang sangat ingin diketahuinya selama itu. Pak, bolehkah saya bertanya sedikit? Tanyanya, apakah arti via occulta? Via occulta, kata Pak Guru Roland, keningnya berkerut. Artinya, lorong rahasia, atau jalan rahasia. Pokoknya suatu jalan yang tersembunyi. Kenapa kau menanyakannya? Anak-anak menajamkan telinga. Hati mereka berdebar-debar. Ternyata tebakan Julian. Benar, kain linen tua itu ternyata memang mengandung petunjuk-petunjuk dari suatu jalan. Atau lorong rahasia. Tetapi jalan kemana? Di mana awal, dan di mana ujungnya? Ah, saya kepingin tahu begitu saja, jawab Julian mengelakkan, terima kasih, Pak. Ia mengejapkan mata ke arah saudara-saudaranya. Ia juga merasa tegang, seperti saudaranya. Asal mereka berhasil menguraikan makna tanda-tanda selebihnya, mereka akan bisa memecahkan rahasia itu. Yah, mungkin dalam sehari dua hari nanti, ia akan terpaksa bertanya pada Pak Guru Roland. Pokoknya, rahasia harus dipecahkan. Jalan rahasia, gumam Julian pada dirinya sendiri, sambil sibuk membuat soal ilmu. Ukur, jalan rahasia. Biar bagaimana, aku akan menemukannya.